Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Termasuk buah dari iman dan amal adalah amal soleh, yaitu akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Apa saja akhlak yang mulia? Banyak macamnya, ada qanaah, zuhud, tawakal, roja, pengharapan kepada Allah, raghbah, khauf, takut kepada Allah, dan lain-lain. Hari ini kita akan membahas salah satu sifat yang pertama kita bahas adalah sifat qanaah. Kata di dalam hadis Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ada di dalam tubuh manusia ini ya, daging, yang mana bila daging itu baik maka baiklah seluruh tubuhnya yang lainnya, dan bila daging itu buruk maka buruklah semua tubuhnya itu. Dan di sini apa itu? Ala wahyal qalb, itu adalah tidak lain adalah hati. Jadi hendaknya kita menjaga hati kita. Salah satu bukti dari menjaga hati yaitu memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan pemberian Allah, merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun itu sedikit. Di sini Rasul bersabda yang sangat indah kalau kita pahami di sini. Laisal ghina an kasratil ard, bukanlah kekayaan atau bukanlah seseorang itu kaya raya kalau dia memiliki harta, walakin ghina nafs, tapi sesungguhnya orang yang paling kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Masya Allah, ini kata-kata dari Rasulullah muttafaq alaih, hadisnya sahih. Kemudian di sini hendaknya bila kita mempunyai harta, jangan kita terlalu sayang padanya. Dan bila orang terlalu sayang padanya, pada harta, maka dia akan sesak hatinya. Mau dia miskin atau kaya, nah kalau dia sudah tidak mempunyai sifat qanaah maka akan sesak hatinya. Kalla bal la tukrimunal yatim, karena mungkin aja salah satunya karena jarang infak. Makanya orang hartanya sedikit, sedang qanaah, dia suka infak, itu meringankan bebannya. Karena orang yang tidak memiliki sifat qanaah, maka dia cenderung akan wa tuhibbunal mala hubban jama', cenderung untuk mencintai harta melebihi porsinya harta. Anak-anak yang saya cintai, kemudian kita akan membahas tentang kenapa harus infak. Di sini kata Rasulullah, afdalus sadaqati au khairus sadaqati an zahrin ghinal wal yad, an zahrin ghina wal yad uliya khairum min yadi sufla wabda biman ta'ul. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang paling baik adalah saat kecukupan, dan tangan di saat kecukupan, dan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maksudnya yang memberi pastilah lebih baik dari yang diberi. Yang diberi dia senang akan harta, tapi sesungguhnya yang untung adalah yang memberi, karena yang memberi adalah dia sedang berinvestasi dengan Allah, dengan Rabb. Dan dahulukan memberi kepada yang menjadi tanggunganmu. Siapa yang menjadi tanggungan kita? Sanak keluarga kita terdekat dahulu. Bila sudah, baru kita infak ke yang lainnya. Jadi infak membesarkan hati, meringankan hati, mendekatkan, mempunyai sifat qanaah, dan menjauhi dari sifat terlalu cinta akan dunia. Semoga bermanfaat. Kalau dikasih uang jajan sama uminya sedikit, bersyukur, qanaah. Jangan lihat ada teman yang banyak, nggak harus yang lebih banyak lebih bahagia. Kalau kita sedikit tapi kita bisa bersyukur, maka kita pun akan bahagia. Begitu pula orang yang bekerja, walaupun hartanya banyak tapi dia tidak bersyukur, maka dia akan selalu merasa kurang. Hendaklah kita berusaha, kemudian kita mempunyai sifat qanaah. Sesungguhnya orang yang bersyukur itu sesungguhnya kembali akan dia sendiri. Allah akan memuliakannya dan memberikan sifat qanaah. Semoga kita semua bisa mempunyai sifat qanaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.